Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Baik teman-teman, menyikapi bahwa ada bahasa yang luar biasa yang datang dari Habib Rizik itu, bahwa kita berperang melawan monyet-monyet katanya. Monyet-monyet yang di sini dimaksudkan adalah orang-orang atau kelompok yang tidak mendukung Nasabah Alwi. Dalam hal ini adalah yang tidak mengikuti umat yang dikatakannya klaim daripada umat Habib Rizik secara keseluruhan. Nah, inilah teman-teman. Bahwa kemudian kita tahu permasalahan-permasalahan ini juga seringkali terjadi, misalkan nama-nama jalan juga diganti oleh nama Habib. Kemudian Mbah Priuk yang dulunya misalkan hanya sebagai seorang pekerja kapal dan sebagainya, lalu dirubah namanya menjadi Habib dan sebagainya, menjadi penyebar Islam di kalangan para masyarakat Betawi dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa Betawi sebenarnya sebelum adanya Mbah Priuk itu kan sudah Islam juga. Artinya ahistori juga ketika misalkan Mbah Priuk yang dimaksud sebagai pelayan kapal saat itu kemudian dirubah namanya, lalu dijadikan sebagai bahwa ia adalah seorang Habib yang menyebarkan pertama kali orang-orang atau di masyarakat Betawi itu sendiri. Nah, itu juga blunder, itu juga history. Misalkan ada makam-makam orang lain yang kemudian diklaim, dibangun dan sebagainya menjadi nama Habib, nama Syarifah dan sebagainya. Ya enggak, itu kan blunder, itu juga history. Terus lagi misalkan Habib Rizik dikategorisasi sebagai pendiri NU. Masyarakat NU kemudian tidak terima dengan hal itu. Kenapa? Karena Habib Rizik sendiri justru kemudian membuat stagnasi antara NU dengan NU yang lainnya. Memecah belah antara NU yang utuh tadinya di zaman Gus Dur itu, lalu kemudian menjadi terpecah belah. Kan begitu. Masa seorang Habib Rizik adalah gurunya NU? Kita tahu bahwa belum lahir-lahir acan ibaratnya. Ketika misalkan dahulu Kiai Hasyim Asy'ari itu seorang pendiri NU. Kan history, tidak nyambung juga. Ya enggak? Lalu kemudian bahwa pendiri NU yang telah ditulis oleh Habib Lutfi itu katanya ada Habib Hasyim. Ya enggak? Ternyata itu juga pendiri NU yang bernama Habib Hasyim itu tidak ada juga. Artinya adalah ini hanya sebuah klaim belaka. Ya teman-teman. Jadi banyak kejadian-kejadian yang kemudian menciptakan sebuah kondisi dan situasi yang pada akhirnya adalah masyarakat Islam ini kemudian terjadi dikotomi. Terjadi pecah belah antara yang percaya dan yang tidak percaya dengan Habib Rizik. Ada yang menganggapnya sebagian kecil barangkali sekarang menganggapnya benar. Tapi justru yang menjadi titik poinnya itu adalah Habib Rizik maupun muridnya Habib Bahri itu adalah selalu memprovokasi yang kemudian bahwa kita harus perang, kita harus berperang melawan monyet-monyet yang tidak setuju dengan klan Mbak Alwi. Kira-kira begitu kan. Karena ini luar biasa. Situasi dan kondisi ini atau fakta ini yang kemudian membuat kita ini mencengangkan ya teman-teman. Membuat kita ini harus bersuara bahwa yang demikian apakah itu baik. Justru yang demikian itu akhirnya adalah membuat stagnasi itu, dikotomi itu, memecah belah itu antar umat. Ini ada sebuah rangkuman yang menurut saya juga menarik ya dari pernyataannya Guru Gembul ya tentang para habaib itu terkhusus dengan Habib Rizik itu ya teman-teman. Kita dengarkan. Itu sudah punya nama dan bahkan nama itu diberikan sama Bung Karno. Langsung namanya diganti sama nama Habib. Tuh. Nah ini kan yang membuat Pak Pleret marah-marah itu kan itu. Jadi di Jakarta cek Baraya itu nama-nama jalan semuanya diganti jadi nama-nama Habib. Padahal ya gak ada urgensi historisnya gitu. Tapi diganti. Ini nama... Benar ya teman-teman, saya itu kan lama tinggal di Jakarta, memang ada beberapa banyak jalan itu kemudian diganti dengan nama-nama Syarif atau ini diganti nama itu Habib. Diganti dan sebagainya. Nah kalau memang begini terus ya akhirnya wajar kalau misalkan banyak orang yang marah. Saya nggak mendukung Pak Pleret. Ya tapi tindakannya di reaksinya nggak harus sampai selebay ini Baraya. Saya ingin menekankan kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib tolong ya. Berkat Pak Habib banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib itu NU ormas terbesar se-Indonesia itu pecah belah.
berkat Pak Habib Rizik itu Indonesia. Tuh, sebentar. Jadi berkat Habib Rizik ya dan muridnya katakan Habib Bahar itu menurut Guru Gembul bahwa akhirnya banyak ulama yang kemudian provokatif, yang ngomongnya kasar juga. Ya karena kemudian mengajarkan seperti itu, memprovokasi seperti itu, kemudian ya langsung maupun tidak langsung akhirnya ditiru oleh sebagian. Justru akhirnya bahwa yang demikian itu adalah bukan bentuk edukasi, bukan bentuk sebuah ajaran yang memang harus diteruskan, harus di forward kepada murid-murid kita, kan gitu akhirnya. Yang ada justru kemudian uneducated gitu kan, bukan untuk mendidik. Lalu apa? Apakah misalkan beliau dikategorisasi sebagai aktor seperti halnya orator gitu kan saat demo-demo itu? Justru sebenarnya orator ini mudah dipelajari. Tanpa bisa ajaran pun kemudian kita hanya berselancar untuk ngomong menjadi seorang seakan-akan ya, menjadi seorang orator yang uluk, ya mudah saja. Gampang kira-kira begitu. Ya teman-teman, luar biasa. Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat. Nah, NU katanya yang tadinya utuh kemudian terpecah atas provokasinya. Ini adalah berkat Habib Rizik. Beliau ini adalah sebuah kesimpulan daripada Guru Gembul juga. Dan ini juga menarik sebenarnya bahwa iya juga sih ketika dulu misalkan menyatu lalu ada sebuah perbedaan atau sebuah organisasi FPI itu lalu NU akan menjadi terpecah belah. Memang NU saat itu ada sebagian besar ya, atau sebagian besar lah ya, menganggap bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Nabi, sehingga kemudian mereka sebenarnya mengapresiasi dan menghormati. Kira-kira begitu poinnya orang NU saat dulu. Tetapi hari ini kemudian sebenarnya NU sudah tahu apa yang mereka hormati terhadap para habaib yang diklaim katanya adalah dzurriyyah Nabi itu ternyata bohong belaka. Semua juga ditipu misalkan kan. Justru akhirnya bahwa inilah awal sebenarnya yang menjelaskan bahwa ternyata organisasinya, pengikutnya itu adalah dibuat melenceng. Seakan begitu ya. Ya teman-teman. Karena akhirnya juga NU juga terpecah. Karena ada yang percaya dan ada yang tidak kira-kira. Tapi insya Allah hari ini semuanya tidak percaya bahwa yang demikian, yang diprovokasinya, yang dikatakannya itu yang menjadi orator itu semuanya salah. Kira-kira begitu. Ini salah satu kesimpulan juga yang dilontarkan oleh Guru Gembul bahwa ya salah kira-kira gitu. Selanjutnya. Pak Habib itu sekarang Indonesia tuh nggak tenang. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas Iya benar juga sih ya teman-teman. Bahwa Indonesia saat itu nggak tenang ya, selalu diprovokasi, dipolitisir dan sebagainya, seakan bahwa umatnya, kemudian ia sebagai guru besar Islam dan sebagainya, ya enggak. Itu menjadi perdebatan, menjadi stagnasi, menjadi kelompok-kelompok di antara Islam itu. Kira-kira begitu. Tapi justru katanya Indonesia menjadi aman, tentram itu ketika Habib Rizik ini umroh selama 3 tahun. Di mana umrohnya ini sebenarnya beralasan bahwa di Indonesianya ini lagi sedang mendapatkan kasus. Ingatkah teman-teman saat itu ada kasus Mirza Hussein ya, Mirza Hussein gitu ya, saya lupa. Dan itu memang luar biasa chat-chat yang tersebar bahwa ada bahasa misalkan kiriman foto telanjang lah, kemudian dari seorang Habib itu minta foto yang vulgar lah dan sebagainya. Artinya adalah masyarakat awam memandang ini sebagai seorang yang dianggap Habib akhirnya ternyata adalah seorang peselingkuh misalkan, menyelingkuhi istrinya dan sebagainya, berzina dan sebagainya karena tidak ada pernikahan. Kira-kira begitu. Bukankah ini adalah bentuk zina ketika misalkan meminta untuk mengirimkan kepada wanita ya, meminta untuk mengirimkan foto atau video yang vulgar? Kan itu dalam Islam juga zina itu namanya. Nah ini ya teman-teman. Balik lagi, rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah jadi sudah aman nih 3 tahun di sana ya, aman nih tentram Indonesia. Terus balik lagi dan Indonesia jadi rusuh lagi tuh karena beliau. Ini menurut Guru Gembul. Yang kerusuhan.
Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat, dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah, Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah, Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam, bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dari sederet tanda-tanda itu, termasuk pesantrennya yang katanya mau digusur, bahwa tanah itu adalah tanah rakyat, PTPN dan sebagainya. Tanda-tanda itu adalah menunjukkan bahwa ini adalah ya teguran dari Allah bahwa yang telah dilakukan selama ini adalah salah. Ini menurut beliau begitu ya, kurang lebihnya. Agar Pak Habib Rizik itu bertobat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Kalau ini ada laporannya, ini sudah pasti langsung delik pidana. Cuman kayaknya orang juga udah nggak peduli lagi dengan pernyataan ini. Ya sudah diabaikan saja, sudah panas. Terima kasih karena sudah Iya juga sih. Jadi provokasi mengajak berperang terhadap monyet-monyet yang tidak setuju dengan klan Mbak Alwi itu, siapa dia? Berarti kan yang diajak perang itu kan manusia kan? Maksudnya manusia kemudian dipanggil dengan nama monyet. Apakah juga Anda terima ketika nama Anda itu baik dipanggil monyet? Kan kira-kira begitu. Justru kemudian panggilan ini untuk siapapun tidak akan terima seseorang itu, yang pada akhirnya adalah memecah belah. Kan menjadi huru-hara, pertengkaran dan sebagainya. Apakah seorang penyiar ini dianggap penyiar Islam? Apakah seorang ulama seperti ini dianggap ulama? Apakah seorang yang dikatakan pewaris ilmu ajaran Islam para nabi itu menjadi pewaris yang sebenarnya? Kan kira-kira begitu. Anda bisa menilai sebenarnya ulama yang baik, ulama yang benar, ulama yang warasatul anbiya, pewaris para nabi adalah ulama yang selalu mendidik kita dengan baik, ulama yang mengayomi kita, menenteramkan hati dan pikiran kita. Kan begitu, bukan ulama yang memprovokasi, bukan ulama yang memasukkan kuburan, bukan ulama yang kemudian mengklaim bahwa dirinya adalah paling benar, mengklaim bahwa dirinya adalah gurunya NU. Kan begitu teman-teman. Kita juga harus waspada terkait itu, bahwa kita harus memilih mana yang baik dan mana yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.